faktor penyebab korupsi dalam Al-Quran. Di antaranya berupa sifat tamak dan moral yang rusak, serta perilaku pemimpin yang korupsi. Nah, faktor-faktor yang menunjukkan yang menyebabkan orang berkorupsi adalah yang pertama karena faktor internal. Nah, faktor internal adalah terdapat dalam diri manusia itu sendiri yang disebabkan oleh kelemahan iman dan tauhidnya, kekurangan akhlakul karimah atau moral. Nah, yang dimaksud rakus, tidak jujur, tidak amanah, dan tidak adil. Kurangnya ilmu mengantarkan kepada keimanan dan lemahnya pengawasan diri melalui amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain yang pertama lemahan dan lemahnya pemimpin dalam posisi kunci yang mampu memberikan pengaruh tingkah laku menunjukkan korupsi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya gaji atau pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan setiap hari yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga atau latar belakang kebudayaan dan kultur keindonesiaan merupakan sumber penyebab orang untuk korupsi. Dan yang keempat, dari segi manajemen yang kurang efektif dalam hal mengontrol setiap lini pemerintahan dan perusahaan sehingga memberikan peluang untuk berkorupsi itu. Dan yang kelima, yakni kemiskinan bisa menyebabkan berubah pikiran untuk melakukan kejahatan atau semacamnya. Dan yang keenam, pembagian fasilitas yang tidak merata. Dan yang ketujuh, lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong untuk melakukan korupsi. Dan ada menurut salah satu tokoh yaitu Jack Bologna atau Ghosn, dalam akar penyebab korupsi ada 4 menurut pendapatnya. Yang pertama, greedy atau keserakahan, merupakan perilaku serakah yang ada pada setiap diri orang secara potensial. Dan yang kedua, opportunity, kesempatan. Dan kesempatan merupakan kesempatan pada setiap keadaan, suatu instansi, organisasi atau masyarakat, sehingga berpeluang atau berkesempatan melakukan korupsi. Dan yang ketiga atau need, kebutuhan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang dibutuhkan oleh individu menunjang hidupnya. Dan yang keempat, ada exposure atau pengungkapan, merupakan hukuman pada perilaku korupsi yang rendah sehingga hukuman tersebut tidak memberikan efek jerah bagi sang Kata korupsi itu bahkan tidak asing lagi di telinga kita, masyarakat Indonesia. Bahkan kita bisa melihat itu di media sosial, di televisi, bahkan kita mendengar di radio. Jadi istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu hal tersebut bukan hal yang patut kita banggakan. Jadi apakah kita betul paham dengan pengertian korupsi ini? Jadi di Indonesia korupsi adalah permasalahan serius yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sejak sekitar tahun 1950-an, praktek korupsi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan. Dengan kata lain, di Indonesia telah terjadi proses perluasan praktek korupsi yang tidak berusaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Jadi karena itu korupsi di Indonesia telah menjalar ke berbagai Indonesia sehingga kemudian sangat sulit untuk diatasi dan diberantas. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yayasan, bahkan organisasi, baik untuk kepribadian sendiri maupun untuk orang lain. Jadi korupsi sangat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan atau ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas
pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkat adanya ketidakpastian pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi dalam Al-Quran diantaranya dengan menegakkan sifat amanah melalui pemerintah untuk mencegah korupsi, menanamkan jiwa anti korupsi seperti amanah dan adil, pencegahan korupsi melalui lembaga pemerintahan dan masyarakat, menanamkan sikap bertanggung jawab dan jujur. Berdasarkan kajian terhadap sebagai sumber, didapatkan sejumlah cara pemberantasan korupsi sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, sistem penggajian yang layak. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud berkata, barang siapa yang diserahkan pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya dia menikah. Dan jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan, hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian penyeluruhan terhadap sistem penggajian dan tunjangan. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Rasulullah SAW berkata, hadiah yang diberi kepada pengusaha adalah haram dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Suap adalah hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintahan. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Yang ketiga, penghitungan kekayaan. Sebagaimana yang telah dilakukan Khalifah Umar, beliau menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatan. Jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar, maka pejabat tersebut diminta untuk pembuktian bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang halal. Berikut yang keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan penuh amanah dan juga ia akan takut melakukan penyimpangan. Yang kelima, hukuman setimpal. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tasyhir atau pewartaan. Yang keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menghilangkan korupsi demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat. Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan bahwa apabila kalian melihatku menyimpang dari ajaran Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang.